Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat dulu sekelilingnya, mungkin ada sampah. Tidak ada, Pak. Ya, mungkin ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes! Ya, alhamdulillah masih semangat rupanya anak saya. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus. Nampaknya cerah-cerah semua ya. Ya, Pak. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa, yaitu Tuhan Allah dipimpin oleh Ketua Kelas. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Bapak absen ya. Hai Noviani, Hadir, Pak. Angga Sofiandi. Hadir, Pak. Semua hadir anak ya. Sebelum kita mulai pelajarannya dulu, kita lihat dulu lagu. Ya, mari kita dengarkan lagu bersama-sama ya. Dari Bu ya. Nah, itulah kita tadi sudah mendengarkan lagu nasional kita ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pelajaran, yaitu tentang mengenal nama-nama kitab Allah. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran kita, terlebih dahulu minggu kemarin sudah kita mempelajari tentang nama-nama Asmaul Husna. Berapa kemarin sudah kita pelajari tentang Asmaul Husna? Empat ya. Empat. Kemarin sudah kita pelajari tentang Asmaul Husna. Apa saja itu, Nak? Al-Muqim, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Ya, kita tepuk suara semangat ya. Ya, sekarang kita lanjutkan ke pelajaran, yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah. Di sini kita lihat mengenal kitab-kitab Allah. Yang pertama, seperti dasarnya yaitu 1.4, meyakini adanya mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi rukun iman. Nah, itu seperti dasarnya. Namun IPK-nya 1.4 1.1
mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya 1.4.2 menjelaskan makna diturunkannya kitab-kitab Allah. Enak ya? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami makna diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal kitab-kitab Allah. Nah, adapun pengertian daripada kitab Allah ini berasal dari bahasa Arab. Nah, jadi kitab Allah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya buku. Nah, buku. Kitab Allah berarti buku. Allah yaitu buku yang berasal atau bersumber dari wahyu Allah dinamakan kitab atau buku. Karena bentuknya seperti buku, berupa lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis ajaran diwahyukan Allah kepada para rasulnya. Karena berasal dari wahyu Allah sehingga dinamakan kitab suci. Itu terlihat dalam arti tadi. Siapa yang ingkar kepada kitab-kitab Allah itu, dia sangat rugi. Makanya Allah telah menurunkan kitab-kitab Allah itu kepada kita untuk mengimani dan meyakininya. Bagi orang yang tidak mengimaninya, dia sangat rugi. Karena kitab Allah itu diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada rasulnya. Jadi barang siapa yang tidak mengimaninya, maka dia sangat rugi. Kita lihat di sini. Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu yaitu meyakini bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasulnya melalui malaikat Jibril. Jadi kitab itu diturunkan Allah kepada malaikat Jibril dan disampaikannya kepada Nabi dan Rasul. Terus yang kedua, kitab itu dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Nah, maka itu yang pertama, yaitu ini nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Kembali dilihat. Kita lihat A. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau menerimanya ketika sedang bermunajat di Bukit Tursina, Gunung Sinai. Taurat dalam bahasa Ibrani artinya undang-undang syariat atau peraturan. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Musa alaihissalam, yaitu bangsa Yahudi. Jadi kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa pada 12 Masehi di daerah Yerusalem atau kota Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat mengandung beberapa ajaran pokok. Di dalam kitab Taurat ini ada ajarannya. Ajaran pokoknya seperti 1. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala, karena Allah tidak dapat diserupai dengan makhluk-makhluk lainnya. Nah, jadi Allah itu tidak dapat diserupai oleh siapapun. Nah, makanya ini betul-betul gambarnya. Karena di awal tadi bentuk buku katanya kan, itu buku. Ada ini bentuk-bentuk gambar, bentuk Tauratnya. Terus kita lanjut ke B, kitab Zabur. Nah, kita lihat. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diwahyukan dalam bahasa Ibrani. Zabur disamakan dengan istilah yang artinya seperti
lagu, musik, atau pujian, kitab Zabur ini menjadi pedoman bagi umat Nabi Daud. Nah, pada masa Nabi Daud. Nah, isi kandungannya atau di dalam kitab Zabur ini ada 3 isi pokoknya, yaitu pertama doa dan zikir, 2 nasihat, hikmah dan pedoman perbuatan kebajikan, terus yang ketiga ajaran kebenaran. Ini dalam kitab Zabur. Kitab Zabur tidak mengandung aturan hukum atau syariat. Kandungannya hanya mengenai berita, cerita, zikir, doa, hikmah-hikmah yang lainnya. Oleh sebab itu, Nabi Daud tidak mempunyai syariat tersendiri. Nabi Daud alaihissalam dan umatnya mengikuti dan meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Gambar bukunya. Nah, ini contoh-contohnya gambarnya ya. Nah, ini dalam kitab Zabur. Kita lihat selanjutnya. Kitab Injil. Kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang diutus oleh Allah kepada kaum Yahudi untuk meneruskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil ini bertujuan untuk menyempurnakan kitab Taurat. Namun dalam perkembangannya umat Yahudi tetap memegangi kitab Taurat dan tidak menerima kitab Injil yang dibawa oleh Nabi. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini adalah kitab yang sempurna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah adalah kitab Al-Quran. Kitab ini diwahyukan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Tauhid, yang pertama tauhid, yaitu ajaran tentang keimanan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam harus meyakini bahwa Allah itu hanya satu. Yang kedua tentang ibadah. Yang ketiga tentang akhlak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berusia 40 tahun bertepatan di Gua Hira. Ada yang bertanya? Hah? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, Bapak yang bertanya. Kitab apa yang pertama tadi, Nak? Kitab Taurat. Kitab Taurat. Terus yang kedua? Kitab Zabur diturunkan kepada siapa, Nak? Nabi Daud alaihissalam. Betul. Terus yang ketiga? Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat? Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum kita belajar berikutnya, maka di sini kita akan membagikan tugas kelompoknya. Ya, nanti dibaca satu kelompoknya ke depan, ya. B-nya tentang Zabur, kelompok C-nya tentang kitab Allah. Nah, ini ada 3 kelompok. Nah, siapa yang ketua kelompoknya? Tolong dituliskan terus, Nak, ya, dan dibaca judulnya, yaitu tentang nama kitab Allah. Coba kerjakan terus, Nak, ya. Nah, ribut, ya, Nak, ya. Semuanya mencari jawaban, ya. Coba siapa yang terlebih dahulu maju ke depan untuk membacakan hasil kelompok A. Oh ya, kelompok A terlebih dahulu. Ya, maju. Jadi kelompok A telah mau membacakan hasil kerjanya, yaitu tentang kitab Allah
yaitu Al-Quran. Coba kami persilakan kelompok A membacakan tugasnya. Nama-nama kitab-kitab Allah Al-Quran. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjutkan ke kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B mempresentasikan karya kami, yaitu nama-nama kitab Allah, yaitu Jabur. Kelompok C lagi ya, untuk membacakan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Alkitab Taurat. Ketika kelompok ini adalah tugas kelompoknya sudah siap, maka kita lanjutkan, yaitu nah, adapun di sini kita pelajari tadi tentang kitab-kitab Allah. Ada 4 tadi nak ya. Yang pertama, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. nah, jadi keempat itu adalah kitab Allah yang wajib kita ketahui dan kita imani ya nak ya. Nah, maka daripada itu, adapun kesimpulan pelajaran kita ini yaitu semua umat Islam wajib mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala membawa ajaran terpuji bagi umat Islam. Jadi umat Islam ada 4 nama kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui. Ya kan nak ya? Sebelum saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.